Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat sengketku. Hari ini kita bisa kembali berjumpa pada podcast songketku seputar obrolan yang kreatif dan berkualitas di SMP Negeri 6 Kayu Agung. Hari ini, alhamdulillah, hadir dua sosok inspiratif dan juga salah satu tokoh atau guru yang berpengaruh di SMP Kayu Agung. Hadir bersama kita Ibu Neni Christina SPD, Bu Neni sebagai Wakil kesiswaan, wakil kepala sekolah dan kesiswaan, dan juga didampingi oleh Ibu Retno Sari SPD sebagai pembina OSIS SMP Negeri 6 Kayu Agung. Baik sobat songketku, hari ini insya Allah kita akan berbincang-bincang seputar kegiatan SPMB tahun 2026 dan juga akan mengulik sedikit tentang kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 6 Kayu Agung, yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan dari tanggal 13 sampai Juli 17 sampai dengan 17 Juli 2026, kurang 5 hari. Ya. Baik, Bu Leni, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita sehat, Bu? Alhamdulillah sehat sekali. Jadi untuk menjadi guru yang inspiratif itu yang paling penting sehat, Ya. jasmani, Sehat jasmani. ya. Sehat berpikir, sehat badan, dan salah yang lain. Sehat pikiran. Sehat bertindak. Karena untuk berpikir itu butuh sesuatu yang apa? Yang tenang, nyaman. Baik, mulai nih hari ini mungkin informasi sedikit tentang pelaksanaan SPMB yang ada di SMP Negeri 6 Kayu Agung, dan mulai ini sebagai wakil kesiswaan dan ditunjuk sebagai ketua pelaksana SPMB di SMP 6. Ya, mungkin mulai ini bisa menceritakan sedikit secara sekilas rangkaian kegiatan SPMB di SMP Negeri 6 Kayu Agung. Jadi rangkaian kegiatan pertama-tama kita menghadiri dulu rapat SPMB di Dinas Pendidikan. Setelah kita selesai rapat di Dinas Pendidikan, kemudian kita berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membentuk tim SPMB. Tim sekolah ya. Yang di sekolah. Setelah itu kita bentuklah tim SPMB. Jadi dasar hukum kita melaksanakan SPMB ini ada koordinasi, Bu, ya. Koordinasi di Dinas Pendidikan, sobat songketku ini untuk menentukan berapa kuota ya setiap sekolah, daya tampung siswa yang untuk diterima, dan berapa siswa yang keluar gitu, ya. Dan kapan pelaksanaannya itu yang pentingnya. Dan itu tadi sobat songketku ini adalah rangkaian SPMB dari Dinas Pendidikan. Nah, kira-kira Bu, hasil dari sosialisasi dari Dinas Pendidikan itu sudah dikoordinasikan kepala sekolah. Nah, kira-kira hasil dari koordinasi dengan kepala sekolah itu mungkin menghasilkan keputusan atau schedule rangkaian kegiatan SPMB yang lebih mengerucut di SMP Negeri 6 Kayu Agung. Mulai bisa menceritakan tahapan rangkaian SPMB sehingga sampai kepada pelaksanaan kita tes SPMB. Ya, selesai kita tadi rapat di dinas, kemudian kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian membentuk tim SPMB, kemudian kita melakukan rapat awal, pembentukan panitia, kemudian selesai terbuat kepanitiaan, kita di SK-kan tadi, kemudian barulah kita melakukan rapat koordinasi yang lainnya, misalnya persiapan, sosialisasi. Kebetulan itu jadwalnya kemarin itu yaitu tanggal 1 Maret sampai 15 Mei untuk sosialisasi. 3 bulan. Sosialisasi itu kita laksanakan secara offline dan secara online. Secara offline kita datangi sekolah-sekolah. Berarti mendatangi sekolah-sekolah yang tentunya mungkin tidak seluruh sekolah, ya? Tidak. Karena SMP Negeri 6 Kayu Agung sendiri terdiri dari berapa desa? Zona. Itu apa namanya itu? 3. Celika. Desa Celika. Kemudian Sukadana, kemudian Paku. Baik sobat songketku, jadi untuk tahun ini ada pengurangan
wilayah yang masuk ke SMP Negeri 6 Kayu Agung. Kalau dulu itu mungkin masuk Arisan Buntal, ya. Desa Arisan Buntal, Desa Tanjung Putu. Ternyata di tahun ini untuk pemerataan itu hanya 3 desa dan kelurahan. Desa Celika, Kelurahan Sukadana, dan Kelurahan Paku. Nah, ini menarik Bu, sosialisasi tadi dilakukan secara offline ke sekolah-sekolah. Iya, ke sekolah-sekolah. Nah, kira-kira dari hasil sosialisasi ini memberikan edukasi atau informasi pada sekolah-sekolah tentang bagaimana tata cara masuk ke SMP. Ya, ya di situ kita kita bawa berkas syarat-syarat untuk masuk SMP 6, kita jelaskan ke sekolah-sekolah. Terutama awalnya kan kita kepala sekolah yang dituju, misalnya SD berapa. SD misalnya SD 14. Nah, kemudian kita jelaskan itu bagaimana masuk secara domisili, wilayah mana saja yang diterima, kemudian afirmasi, prestasi, bagaimana masuk prestasinya, syarat-syaratnya, kemudian juga mutasi. Baik Sobat Songketku, jadi rangkaian sosialisasi itu memberikan informasi tentang bagaimana proses seleksi juga sekaligus untuk masuk ke SMP Negeri 6 Kayu Agung itu dengan tadi disebutkan mulai itu melalui domisili. Ya tadi domisili tadi Desa Celika, Kelurahan Sukadana dan Paku. Kemudian prestasi tentu mungkin ada kualifikasi khusus ya. Akademik dan akademik ya. Nah, berarti prestasi non akademik ini lebih kepada mungkin bisa jadi itu olahraga, seni, bakat-bakat yang dimiliki anak-anak SD yang mau masuk. Kemudian ada lagi jalur mutasi dan jalur afirmasi. Afirmasi juga ini ada syaratnya, ya. Seperti ada kartu ini kartu PKH, PP, KIP. Jadi ini informasi ini disampaikan kepada sekolah Sobat Songketku, dan kemudian ini sebagai ketua tim ini berarti dibagi berapa tim Bu? Berapa tim? Itu kemarin ya, itu dibagi 2 tim. 2 tim. Dan ini ya tentu tadi informasi yang disampaikan tetap melalui rapat koordinasi awal tentang apa saja bahan untuk kita bawa kepada benar. Untuk kita bawa ke sekolah-sekolah. Sehingga sekolah menginformasikan kepada siswanya yang mau masuk ke SMP Negeri 6 Kayu Agung dengan 4 kategori jalur. Baik, menarik ini ya. Nah, dari rangkaian tes kemarin Bu, kira-kira punya kendala-kendala yang dihadapi selama SPMB? SPMB baik melalui tim teknis ataupun ini terkendala kadang orang tua. Orang tua masalah kartu keluarga dan sebagainya. Iya. Salah satu misalnya masalah kakak itu kan kita harusnya berbarcode, kadang ada yang tidak berbarcode. Dan itu juga masalah kan kita juga online kan, pendaftaran online kadang-kadang juga masalah jalur jaringan. Banyak yang mau masuk kemudian tidak bisa masuk, itu juga kendalanya. Itu. Oke, jadi informasi juga SMP Negeri 6 Kayu Agung ini alhamdulillah sudah beberapa tahun terakhir itu untuk seleksi penerimaannya melalui moda online Bu ya. Online dan tidak menerima offline. Karena kita juga ingin mengedukasi masyarakat bahwa SMP Negeri 6 Kayu Agung itu mendukung sepenuhnya pembelajaran berbasis IT, internet. Oke. Nah, kita balik ke Bu Ika. Bu Ika ini sebagai pembina OSIS sekaligus yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan MPR. Nah, Sobat Songketku, dasar hukum kegiatan MPLS yang akan kita laksanakan hari Senin tanggal 13 sampai 17 Juli 2026 ini itu Permendikbud Dasmen pada salah nomor 12 tahun 2026. Nah, itu ada tema besar yang mungkin kita bisa jelaskan sedikit dari informasi bagi kita, mungkin kita bisa jelaskan rangkaian SPMB MPLS kita seperti apa. Ya. Untuk tema tahun ini hari baru aman dan nyaman di sekolah. Jadi kita membuat lingkungan sekolah ini bagaimana cara membuat aman, nyaman di sekolah ini supaya anaknya ya tadi merasa ya betah. Walaupun lingkungan baru. Iya. Aman, nyaman. Iya.
Ada lagi seharusnya kita menggembirakan. Iya, mengembirakan. Apalagi Dan ada menyenangkan. satu lagi kita akan kegiatan MPLS ini yang ditunggu-tunggu anak. Biasanya itu ada outbound. Nah, ini menarik. Tuh. Itu biasanya di hari apa? Itu outbound di hari Jumat, Terakhir. Hari terakhir ya. hari terakhir. Oke, itu gambarannya mungkin kita kira-kira di hari pertama ini kan banyak yang Ya. masuk informasi ke kita itu apa nih Pak, MPLS di SMP 6 pakai Ya. bajunya pakai seragam apa gimana, mungkin sedikit lebih detail bisa dijelaskan kita kira-kira hari Senin pakai seragam apa, Ya. boleh nggak pakai baju ini. Oke, saya akan memaparkan untuk baju. Untuk baju hari Senin kita MPLS, siswa memakai seragam merah putih dari SD, Seragam Iya, asal seragam sekolah ya. SD, masih SD. Tapi apabila sudah tidak muat, kekecilan, boleh pakai baju batiknya atau baju pramukanya, boleh. Asal Yang pakai penting yang baju sekolah. tidak memberatkan siswa baru Heeh. yang masih muat. Terus untuk hari Selasanya kita pakai seragam olahraga. Oke. Apabila seragam olahraganya tidak muat lagi, Pakai ya baju. berhubung badannya sudah besar semua, jadi boleh pakai training, ya training panjang, terus baju kaos. olahraga, kaos yang sip atau yang baju olahraga, bebas tidak apa-apa, bebas juga tidak Tidak apa-apa. apa-apa. Nah, terus hari Rabunya pakai seragam merah putih lagi, pakai atribut. Hari Senin itu pakai atribut lengkap kalau masih ada topi Tapi sama dasinya, karena kita akan melaksanakan pembukaan MPLS cukup berpanas-panasan di pagi hari. Terus untuk hari Kamisnya pakai seragam Muslim SD. seragam masing-masing Iya, sekolah seragam Muslim ya masing-masing sekolah. Untuk hari Jumatnya kita kembali lagi pakai seragam olahraga waktu SD. Ya. Nah, sobat songketku, itu informasi awal dari kita tadi mengenai seragam yang dipakai. Mungkin kalaupun ada yang mengaku seragam udah kekecilan, jelas ini tidak menjadi beban bagi peserta didik baru. Harapannya bisa mengikuti rangkaian MPLS ini dengan tadi hari yang baru, aman dan nyaman di sekolah. Di sekolah, berarti dibuat se-enjoy mungkin. Dan insya Allah nanti anak-anak baru atau peserta didik baru akan berjumpa dengan orang-orang hebat di sini dari Agung, sekolah idolanya para idola. Oke. Mungkin gambaran kita MPLS ini sekaligus memberikan informasi kepada orang tua dan juga siswa kira-kira jadwal MPLS itu dari jam berapa sampai jam berapa, kita mungkin persiapan, mungkin nanti bolehkah jajan atau gimana, atau boleh ada gerakan membawa tumbler dari rumah, mungkin bisa juga disampaikan. Oke, untuk jadwalnya kita dimulai dari jam ke-0 itu jam 6 sampai jam 7 itu salam sapa murid baru. Salam sapa murid baru itu kita sebagai guru, sebagai ada kakak OSIS nanti menyambut adik-adik siswa baru untuk melaksanakan MPLS selama 5 hari. Setelah itu untuk di hari Senin itu kita akan melaksanakan upacara pembukaan. Sudah upacara pembukaan pakai atribut yang sudah dibawa. Terus di sini nanti ada materi rukun sama teman, pengenalan lingkungan, pengenalan guru-guru, staf karyawan di SMP Negeri 6 Kayu Agung. Terus ada materi wawasan Wiyata Mandala, aku sekolahku yang akan didampingi kakak-kakak OSIS. Selanjutnya setelah dari aku dan sekolahku itu baru istirahat, nanti ada jeda istirahatnya. Jeda istirahatnya itu kurang lebih 30 menit, lumayan ya. Dan di sini anak-anak diwajibkan ya untuk membawa air minum sendiri. Dari rumah jangan lupa membawa air minum sendiri. Air putih, boleh membawa tumbler. Ya, tumbler ya. Ya, tumbler botol minum. Jangan lupa ya, tumblernya kan sering sama nih. Boleh ditandai nama ataupun tanda apa gitu. Meminimalisir terjadinya
Tuh, Kalau tidak punya perpindahan tumbler gimana, Bu Ika? boleh pakai Botol kemasan, aqua. ya, kemasan itu tidak apa-apa. Terus selanjut di situ ada Aku Anak Indonesia Hebat, pematerinya ada di sini juga, ya Bu Leni. Terus, oh jangan lupa nanti di hari Senin persiapan kalian untuk membawa Iqra atau Al-Quran, karena di sini ada tes baca Iqra dan Al-Quran. Jadi peserta didik baru silahkan membawa Iqra dan Al-Quran sesuai batas ngaji, ya batas terakhir ngajinya. Kalau sampai Iqra ya bawa Iqra, kalau Al-Quran ya bawa Al-Quran. Dan setelah itu ruang jumpa murid baru akan bertemu dengan guru atau wali kelas, bisa disebut. Setelah dari situ boleh langsung refleksi akhir. Itu untuk hari Senin. Kalau hari Selasa poin pentingnya hampir sama. Di awalnya sapa murid baru, salam sapa murid baru. Tapi di hari kedua itu ada yang namanya kita setelah senam itu ada cek denyut nadi dan ada tes fleksibilitas, Pak. Nah, itu gunanya hal baru. Itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Di sini gunanya akan mengetahui fisik siswa baru, apakah dia mampu untuk melanjutkan kegiatan yang ada di MPLS ini, jadwal-jadwal ini. Sebelum kita melakukan senam, di pagi hari kan kita hari Selasa melaksanakan senam Anak Indonesia Hebat. Sebelum itu kita cek denyut nadi awal, bagaimana nanti prosedurnya akan dipaparkan pada saat kita pelaksanaan senam. Dicek di hari Selasa. Setelah melakukan senam, terus dicek denyut nadi akhirnya setelah melaksanakan fisik. Sudah, nanti ada batasnya, batas maksimal dan minimum. Apakah dia mampu untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Setelah dari situ, sudah dicatat oleh kakak-kakak OSIS, masuk ke dalam kelas, kita melaksanakan tes fleksibilitas. Iya, gunanya untuk mengetahui batas kelenturan tubuh elatis kelenturan serta didik baru. Setelah dari situ nanti ada narasumber, ya, narasumber dari BPBD dengan materi bencana daerah, dengan materi siap siaga bencana. Ya, selanjutnya setelah materi itu kembali lagi seperti refleksi dan doa penutup. Itu untuk hari kedua. Untuk hari ketiga, di sini ada materinya seperti yang pertama. Seperti yang pertama itu salam sapa murid baru. Untuk hari Rabu, hari ketiga, kita di pagi hari melaksanakan sholat duha bersama. Jadi bawa anak-anak peserta didik baru jangan lupa membawa mukena, sajadah. Untuk yang putra membawa sarung, bagi yang beragama Islam. Ya, peci. Setelah dari situ nanti ada, nah ini yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kita akan melaksanakan tes MPLS. Iya, tes MPLS itu yaitu asesmen mengetahui identifikasi awal kondisi sosial dan emosional peserta didik. Terus asesmen numerasi dan literasi. Iya, kemampuan dan identifikasi bakat dan minat peserta didik. Di situ untuk hari Rabu itu siswa dianjurkan untuk membawa gawai atau HP masing-masing yang sudah diisi kuota. Iya, harus ada paket, ya. Iya, apalagi pinjam HP teman. Tapi di sini ada kelonggaran. Apabila ada kendala tersebut, kita bisa susulan, ya, karena batasnya untuk tes MPLS ini sampai tanggal 30 Juli, Pak. Jadi masih panjang. Iya, masih. Jadi dimasukkan di jadwal MPLS. Setelah dari situ itu ada bisa ya kalau diikuti dari rumah.
tes itu. Kalau diikuti dari rumah boleh, bisa. Tapi di sini nanti kalau dari sekolah kan kita ada penyampaian, kalau ada kendala. Oh, kalau dari rumah itu mungkin kendalanya pada saat pemintaan kode. Pada saat masuk itu kode dari operator sekolah. Nah, kita berkolaborasi dengan operator sekolah yang mengeluarkan kode. Itu tadi kan sudah ada di peraturan. Terus kemungkinan kalau bisa di sekolah Bu, dianjurkan ya di sekolah. Terus setelah dari asesmen itu dilanjutkan dengan ada narasumber lagi dari luar, yaitu dari BNN, Badan Narkotika Nasional, yang akan dilaksanakan pukul 10. Jam 10 setelah istirahat. Dan setelah itu ada literasi digital. Narasumbernya di sini juga. Ada Bapak Wahyudi SSI ya, literasi digital. Selamat nanti bertemu dengan Bapak Wahyudi. Terus di hari Rabu. Iya. Itulah kegiatan di hari Rabu, kita masih memakai baju seragam merah putih SD. Setelah dari situ refleksi dan doa penutup itu. Oke, baik Sobat Songketku, itu baru hari ketiga. Iya, hari ketiga. Harinya masih rahasia. Penasaran Sobat Songketku di rumah, mohon sebarkan video ini pada teman-teman karena ini merupakan informasi penting terkait dengan pelaksanaan SPMB, SMP Negeri 6 Kayu Agung dan juga MPLS. Nah, MPLS ini tadi sudah disampaikan Bu Ika, ada apa tadi yang awal tadi? Senyum, salam, sapa. Oh, itu 5S. Iya. Menyambut seluruh siswa, bukan hanya siswa baru. Salam sapa murid baru. Salam sapa murid baru. Iya, murid lama ya. Kasih nanti ke anak diri kan. Baik Sobat Songketku, ini menjadi informasi sekali lagi insya Allah, dan tidak kalah penting informasi mengingatkan kepada anak-anak jangan lupa ketika awal masuk sekolah itu cukur rambutnya, potong kukunya, bukan masalah baju yang baru atau sepatu yang baru, tapi tentang bagaimana kita kembali mendisiplinkan diri kita untuk berada di lingkungan disiplin, yaitu lingkungan sekolah. Dan sekali lagi informasi-informasi tadi sebagai informasi yang kalaupun ada permasalahan catat atau Bu Ika tadi tidak memberatkan. Jikalau seragamnya sudah kecil minta beli baju SD lagi tidak mungkin, tapi bisa disesuaikan dengan seragam sekolah masing-masing. Ini sangat penting, dan tolong pantau terus Facebook SMP Negeri 6 Kayu Agung. Mungkin ada yang disampaikan mulai ini cukup kesan-kesan hari ini tentang adik-adik atau siswa baru. Ya, mudah-mudahan siswa yang baru bisa menyesuaikan diri di lingkungan SMP 6, karena dari SD ke SMP itu kan perubahannya beda. Cara belajar di SD itu berbeda dengan cara belajar di SMP. Mudah-mudahan mereka bisa menyesuaikan, karena kelas 7 itu adalah kelas penyesuaian. 6 bulan pertama itu ada penyesuaian diri. Satu semester. Ya. Cukup siapkan mental. Mental. Karena kami dari SMP Negeri 6 Kayu Agung dan juga tim podcastku mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua yang sudah mempercayakan kami untuk dididik anak Bapak Ibu, dan doakan kami menjadi guru-guru yang tetap rendah hati, insya Allah, yang sabar, yang insya Allah memberikan transformasi ilmu yang bermanfaat dan yang terbaik pada putra putri Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahim, walaupun tidak bisa berjabat secara dekat, secara erat, tapi kita bisa bersilaturahim melalui Allah. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Kami Sobat Songketku seputar obrolan yang kreatif dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.